Berliku konflik berkepanjangan Hotman Paris dengan Rasman Nasution nampaknya belum juga surut dari pantauan warganet. Usai keduanya kini akhirnya saling lapor terkait adanya dugaan pelecehan serta pencemaran nama baik. Dan terkait laporan yang dibuat oleh Hotman Paris, kini Rasman Arif Nasution pun kemarin akhirnya memenuhi panggilan kepolisian Mabes Polri setelah sebelumnya sempat meminta penundaan dalam pemanggilan pertamanya. Dan dengan adanya panggilan dari pihak kepolisian terhadap dirinya sebagai terlapor kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris, kini Rasman yang datang ditemani oleh tim kuasa hukumnya turut mengungkapkan profesionalitasnya sebagai seorang lawyer yang patuh akan hukum. Lantas, seperti apakah penjelasan Rasman Arif Nasution usai dirinya dipanggil sebagai terlapor atas laporan dugaan pencemaran nama baik serta pelecehan seksual terhadap Iklim Hakim? Karena sejatinya sebagai seorang lawyer profesional, akademisi, sekaligus saya sebagai seorang politisi dan juga sedikit pengusaha, saya harus janji. Karena itu tidak pun kalian tanya, saya sudah info. Benar kan? Bahwa saya akan memenuhi panggilan. Tetapi justru yang pengecut menurut saya, dalam tanda kutip, saudara Hotman Paris, dia sudah diperiksa dan ketika dipanggil awal dia tidak datang. Yang kedua, dia datang, dia tidak memberitahu. Kalian bisa ukur kadar bagaimana seorang lawyer menempatkan dirinya secara fair. Jangan ketika mendampingi orang, kita ingin diliput oleh media. Tapi ketika kita tidak berani, ini tidak jadi. Jadi bukan saya tidak tahu kapan diperiksa. Hello, Rasman Nasution. Sekarang ini tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 11 lagi di BAP, lagi diperiksa di Direktorat Mabes Polri terkait dengan laporan polisi yang dibuat oleh Hotman Paris. Sebelumnya Rasman dipanggil, akan tetapi dia minta pengunduran ke Mabes Polri. Dan sekarang Rasman sedang di BAP atau diperiksa dalam tahap penyelidikan di Mabes Polri hari ini, hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022. Salam Hotman Paris. Terkait saya, itu adalah dalam rangka laporan saudara Hotman Paris terkait dengan Iklim Hakim. Kenapa hampir 5 jam? Karena banyaknya postingan-postingan yang dipertanyakan oleh penyidik. Pertanyaannya sekitar 24-26 pertanyaan. Tapi inti poinnya ada terkait dengan Iklim Hakim. Iklim Hakim, apakah benar ada preskon dengan Iklim Hakim? Saya jawab ada. Apakah benar dokumen yang diserahkan oleh Iklim Hakim, apakah pengakuan, apakah chatting WhatsApp, dan lain-lain? Saya jawab benar. Apakah benar Iklim Hakim sebagai kuasa hukum saya mencabut surat kuasa? Saya jawab benar. Itu saja, tidak ada yang berat. Nah, tetapi dalam keterangan akhir saya jelaskan. Kan ada itu pertanyaan, apakah ada yang perlu ditambahkan? Baru saya pertegas. Pertama, dalam konteks penegakan hukum, hubungan hukum antara saya dengan Iklim Hakim sudah selesai. Saya katakan bahwa Iklim Hakim telah membuat surat pernyataan. Dalam surat pernyataan itu mengatakan bahwa dia telah mengaku dilecehkan oleh saudara Hotman Paris. Tentu dalam kalimat dugaan pelecehan. Jadi kalau Iklim Hakim mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan dilecehkan, itu hanya kata-kata saya sebagai seorang lawyer, itu kebohongan yang nyata dan dapat diproses.
Kenapa? Kalau tidak ada dugaan pelecehan, buat apa Iklim Hakim menandatangani surat kuasa? Surat kuasa itu bunyinya dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea. Poin berikutnya, dalam keterangan surat dimaksud, Iklim Hakim juga mengatakan bahwa dia Iklim Hakim ini mengatakan bahwa dia benar dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh data dan keterangan yang dia berikan adalah tidak dalam rangka keterangan palsu, tidak asumsi, tidak opini, dan juga bukan halusinasi, tapi fakta yang dipertanggungjawabkan. Itulah isi surat pernyataan dari Iklim Hakim. Kehadiran Rasman yang datangi Mabes Polri guna melakukan pemeriksaan atas laporan dari Hotman Paris juga berbarengan dengan Dennis Karista yang ternyata sudah terbang langsung menuju Polda Sumatera Utara untuk memenuhi panggilan penyidik atas laporan dari Rasman Arif Nasution. Langkah Dennis yang turut menyambangi Polda Sumatera Utara itu pun turut membuat Rasman Arif Nasution bersuara dan membandingkan gadis berusia 30 tahun tersebut dengan Hotman Paris yang dianggapnya sebagai seorang pengecut lantaran sempat bersembunyi di saat menjalani pemeriksaan di Mabes Polri pada beberapa waktu yang lalu. Lantas, seperti apakah ungkapan Rasman melihat keberanian Dennis yang berupaya mempertanggungjawabkan kesalahannya? Secara gentle, sebagai seorang perempuan yang pemberani, sudah memenuhi panggilan Polda Sumatera Utara atas laporan saya di Polda Sumatera. Jadi saudara Dennis tadi dan Samsul, laporan saya sudah diproses dan mereka memenuhi panggilan. Itu jauh lebih terhormat. Tapi saya curiga bahwa postingan dia tadi pagi karena adanya postingan saya tadi malam. Postingan saya tadi malam menyatakan bahwa saya tidak akan menutup diri. Saat ini Dennis sedang menuju ke Medan untuk memenuhi panggilan dari Kakanda Abang Rasman Nasution. Walaupun saya juga bingung apa laporannya, kenapa saya dilaporin, somasinya juga kagak ada, tapi bisa dilaporin. Tapi ya sudahlah, Dennis pengen memberikan contoh yang baik buat Bang Rasman. Memberikan contoh yang baik, kalau dipanggil itu datang. Jangan kayak Bang Rasman, dipanggil di Polda Sumut, malah ke Jakarta. Dipanggil ke Polda Jakarta, malah ke Sumut. Terakhir dipanggil di Polda Jakarta, malah Bang Rasman ke Bali sama Aisyah jalan-jalan. Nah, saat ini Dennis sedang berada di batiknya, bukan di bisnis tapi di ekonomi lemah. Karena Dennis nggak kayak Bang Rasman. Secara Bang Rasman kan kaya banget tuh, ya kan? Cari duitnya kan super halal, ya kan? Super halal. Terus udah gitu nggak pernah malak klien. Udah gitu nggak pernah ke klub malam. Rajin beribadah. Terus udah gitu kalau nonton film tuh sukanya film-film yang dokumenter, tapi 2 menit aja. Nah, terus udah gitu asli-aslinya juga disuruh nonton film dokumenter. Habis itu abang itu juga ijazahnya kan lulusan sarjana hukumnya cum laude, ya kan? Susah lah, pokoknya Bang Rasman itu lawyer kaya se-Indonesia, sampai semua pengacara aja pada mengidolakan Bang Rasman, ya nggak sih Bang? Nah, terus begitu abang tuh juga orangnya super setia, Bang Rasman, super setia. Terus nggak kenal sama yang namanya Evi atau Yasmin sih, lupa. Terus udah gitu super sayang banget sama Bu Ade. Saking sayangnya sampai ajak Aisyah ke Bali, bukan Bu Ade. Iya nggak sih? Oke guys, jadi sampai sini dulu DC Lovers menyapa para fansnya. Nanti sampainya di Medan akan melanjutkan aktivitas seperti biasa dan akan disiarkan melalui kanal YouTube Dennis Karista. Dennis itu sudah terlalu banyak data fakta yang akan menjerat dia.
Bayangkan, dia berani mengirim papan bunga ke rumah saya dengan 2 papan bunga dan menyebut nama dia dan diposting di Instagram. Dia mengatakan Rasman nonton film bokep, Rasman pelecehan seksual, tanpa putusan pengadilan. Masya Allah. Tapi mungkin kau berurusan dulu hukum baru kau tahu. Mungkin begitu ya, kayak anak nakal kali masuk tempat rehabilitasi dulu baru berubah. Terus yang kedua, urusan apa dia datang? Ke rumah saya di Jakarta dia datang, ke apartemen saya di Jakarta dia datang, ke rumah saya di Medan dia datang, dua-dua dia datang, baik-baik aja. Nah sekarang kau baru tahu kan, Dennis, bahwa yang kau bilang itu, rumah yang kau foto itu bukan rumah saya. Di sana ada security-nya. Di sana juga ada 5 rumah saya, bukan 2. Dan saya bisa di sini, saya di mana-mana boleh tinggal. Nah, terus mancing-mancing biar ya ada konflik di rumah tangga saya. Nggak ada apa-apa. Kita akur-akur saja dan baik-baik saja. Ingat ya, saya ini dalam berkeluarga memutuskan sesuatu dalam rumah tangga saya yang akan saya ambil sikap itu saya bicarakan di Mekah. Di Mekah saya bicarakan. Saya dudukkan abang saya, tinggal kami berdua, anak saya, istri saya, dua-dua saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Insya Allah kita akan baik-baik saja.